Berkuasa atas segalanya. Loh, kok bisa dia? Kamu mau tanya tentang kuasa apa? Coba. Coba kasih dalilnya dia berkuasa atas apa? Dia saja tidak sampai berkuasa sudah mati. Pusing kali aku. Berkuasa atas maut. Ya? Kok bisa dia Berkuasa atas maut? Baru dia menikmati. Kamu tahu nggak? Gimana ya? Berkuasa atas maut baru dia mati maksudnya? Begini saja saya mau tanya. Kamu mau tanya tentang kuasa apa nih? Karena Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Kamu mau tanya tentang kuasa apa? Silakan, monggo. Biar kita kasih tunjuk dalilnya. Berkuasa atas segalanya. Loh, kok bisa dia? Kamu mau tanya tentang kuasa apa? Coba. Coba kasih dalilnya dia berkuasa atas apa? Dia saja tidak sampai berkuasa sudah mati. Alhamdulillah kami mendapatkan konten lucu lagi dari Mihana yang melakukan penginjilan tetapi malah mendapatkan pertentangan dari Kristen yang berakal waras. Coba kalian simak video selengkapnya ya. Taqabbalallahu mina wa minkum syiyamana wa siyamakum ya rabbal alamin. Sudah? Sudah. Jelas suara saya? Jelas. Ini temanya apa? Yesus pakai Allah. Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Allah yang Maha Kuasa, saudaraku. Oke, boleh tanya? Boleh, silakan Bang. Di dunia berkuasa atas apa Mbak? Jangan merokok Bang Iwan. Tidak merokok. Itu barusan tadi tidak merokok katanya. Buah. Bisa pula dia berdusta. Walah. Kali ini jemaat Kristen terlihat kalah telak oleh Mihana. Coba sahabat netizen melihat wajah bapak ini yang ditertawakan oleh Mihana sang penganut Kristen Pantekosta. Sungguh benar-benar seperti membunuh Yesus sampai wajah bapak ini terlihat tidak berdaya. Nah, mari kita lanjutkan pembalasan bapak Kristen ini terhadap Mihana. Udah jelas-jelas. Bang, abang apa tidak tahu kalau live itu baik sebagai tamu dan sebagai host tidak boleh merokok Bang di depan TikTok. TikTok akan menghapus Anda. Iya. Jadi tolong bagi teman-teman yang bertanya, singkirkan dulu rokokmu. Nanti setelah turun dari sini, kamu mau lanjut merokok, terserah kamu. Atau setelah turun dari sini, kamu bertobat dari rokok. Wah, puji Tuhan. Pusing kali aku waktu belajar aja Kristen. Dan saya mengharapkan pertobatan. Ya. Tuhan Yesus mengharap pertobatanmu. Rupanya bapak ini dendam terhadap Mihana akibat dipermalukan tadi. Sekarang dia tidak peduli terhadap Yesusnya yang jemaat Kristen pedulikan hanya akal sehatnya untuk membantah Mihana. Mari kita lanjutkan debat seru dan lucu ini. Iya, pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Tuhan Yesus Kristus berkuasa baik di surga maupun di bumi Bang. Sesuai dengan firman Tuhan di Matius 28 ayat 18. Di bumi berkuasa atas apa? Berkuasa atas segalanya. Loh, kok bisa dia? Kamu mau tanya tentang kuasa apa? Coba. Coba kasih dalilnya dia berkuasa atas apa? Dia saja tidak sampai berkuasa sudah mati. Pusing kali aku. Berkuasa atas maut. Ya? Kok bisa dia berkuasa atas maut? Baru dia menikmati. Kamu tahu nggak? Gimana ya? Berkuasa atas maut baru dia mati maksudnya? Begini saja saya mau tanya. Kamu mau tanya tentang kuasa apa nih? Karena Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Kamu mau tanya tentang kuasa apa? Silakan, monggo. Biar kita kasih tunjuk dalilnya.
Mm-mm. Ya, boleh kasih tunjuk dalilnya, boleh. Ya, tadi saya sudah bacakan Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus Kristus bersabda, dialah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Kamu Di mau bumi tanya dia tentang kuasa berkuasa apa? atas apa? Dia tidak sempat jadi raja, sudah mati. Tidak sempat berkuasa. Murid-muridnya kan cuma 12 saja. Hah? Muridnya kan cuma 12. Terus dia berkuasa atas apa? 12 orang itu. Kamu mau tanya tentang kuasa apa dulu? Ya berkuasa macam Nabi Muhammad. Sempat berkuasa ratusan tahun. Mm-mm. Mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-6. Mm-mm. Islam menguasai dunia. Kuasanya apa? Kuasanya apa? Iya, Kuasanya bisa nggak? pemimpin. Karena dia berkuasa bisa nggak dia membangkitkan orang mati? Kalau itu enggak usah Muhammad, pengikutnya aja bisa. Oke, siapa yang bisa? Bukti, Abdul kasih Qadir. dalil dan data, ya. Abdul Kasih Qadir dalil dan data. Al-Jailani. Ya. Abdul Qadir Al-Jailani. Oke, saya tanya nggak usah pengikutnya. Nabimu, apakah dia membangkitkan orang mati? Nabiku lahir tidak pada zaman harus menunjukkan kuasanya menghidupkan orang mati, tidak. Loh, Tidak tadi perlu. kamu bilang dia berkuasa. Saya hanya tanya satu saja kuasanya. Bisa nggak dia menghidupkan orang mati? Udah, itu saja jawab. Pakai data dan dalil. Dan disaksikan oleh orang banyak bahwa nabimu membangkitkan orang mati, bukti dia punya kuasa. Yang membangkitkan orang mati itu menghidupkan dan mematikan itu Sang Pencipta. Loh, tadi kamu bilang bahwa nabimu berkuasa. Macam mananya? Dia berkuasa selama ada sekitar ratusan tahun. Jadi Loh. pemimpin. Jadi dia menguasai Persia, Babilonia, Byzantium. Yang saya tanya itu kuasa tentang membangkitkan orang mati. Kalau jadi pemimpin ataupun raja di dunia ini banyak raja-raja kok. Firaun aja juga menguasai Mesir. Macam mananya kamu ini? Iya, Fir'aun betul. Yang saya tanya kuasa yang dahsyat, Bukan dia, yang Johnny. tidak bisa diklaim oleh raja-raja, tuan-tuan atau ala-ala manapun. Kalau Tuhan Yesus Kristus kan melakukan kuasa tidak bisa diklaim oleh siapapun. Contoh ya, Tuhan Yesus Kristus berkuasa membangkitkan orang mati. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan saksinya sangat banyak orang Israel melihat Tuhan Yesus Kristus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Di Yohanes 11. Ada data dan dalil. Nah, kalau kamu mana data dan dalilnya? Bahwa, nggak usahkanlah, mohon maaf, nggak usahkan nabimu. Tuhanmu saja. Tuhanmu mana bukti bahwa dia Maha Kuasa? Tunjukkan bahwa Tuhanmu Maha Kuasa. Dia telah membangkitkan orang mati, disaksikan oleh orang banyak. Silakan. Oh, saya kasih bukti. Buktinya Yesus yang kau anggap Tuhan aja bisa dia matikan. Hello, Bang Iwan. Bang Iwan ngerti nggak sih pertanyaan saya? Ya, yang mematikan Yesus siapa kalau bukan Tuhan? Tuhan Yesus Kristus bersabda Yohanes 10 ayat 18, dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya kembali. Makanya Tuhan Yesus mati dan bangkit itu atas kuasanya sendiri. Tidak bisa Nah, kalau orang sekarang, mati bangkit sendiri, tidak bisa, Mbak. saya sekarang tunjukkan bahwa Tuhanmu itu Maha Kuasa. Sebentar. Kami ingin meluruskan perkataan Mihana terlebih dahulu ya tentang Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai ayat 18. Sekilas apa yang dibaca oleh Mihana itu seperti benar. Tapi ada ayat yang sengaja ditinggalnya, yaitu inilah tugas yang kuterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Yesus tidak punya kuasa apa-apa tanpa kuasa yang diberikan Allah kepadanya, yaitu berbentuk tugas yang harus dilakukan oleh Yesus. Walaupun kami menduga semua ini hanya ayat karangan gereja, karena sejatinya Yesus atau Nabi Isa Al-Masih tidaklah mati disalib. Mari kita lanjutkan. Ya, dia telah menunjukkan kekuasaannya kepada orang lain, kepada umat manusia di dunia ini, di mana bukti kuasanya itu ada manfaatnya, ada tujuannya, yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun. Silakan kasih data dan buktinya. Jangan cuma omdo.
saya bukan ahli kitab, cuma saya mau kasih contoh. Contoh, dulu ada raja menganggap dirinya Tuhan, itu Fir'aun, Namrus. Buktinya Namrus mati hanya dengan seekor nyamuk. Fir'aun mati tenggelam di Laut Merah. Kamu tahu Yesus Firaun itu? mati Dengar dulu. salib. Iwan, Bang Iwan. Ya, silakan. Yang tenggelam di laut itu Firaun, Alkitab terlebih dahulu menuliskan itu. Ya itu Tuhan kami yang bukti bahwa dia itu maha kuasa. Kamu tahu nggak? Iya, ya apa? Nanti saya kasih tahu. Gitu, saya baca dulu ya. Di Keluaran. Oke. Nih. Apa itu? Ini bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu maha kuasa. Ya. Di Keluaran 14. Bahwa di sini firman Tuhan ya. Firaun itu mengejar bangsa Israel. Ya? Di Keluaran 14. Ya, Firaun mengejar bangsa Israel ya. Ya. Yaitu di mana di Keluaran 14 ayat 13 sampai 31 ya. Ya. Bahwa di sini orang Israel terdesak karena dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Lalu Tuhan Yesus Kristus menyuruh supaya Musa mengangkat tongkatnya dan laut pun terbelah. Mana di situ Yesus yang menyuruh mana? Loh, Tuhan Yesus itu adalah Yotefafe sendiri. Siapa bilang di situ belum ada Yesus? Mbak, Yesus lahir ketika Bang Iwan, Maria melahirkan. Bang Iwan dengar. Iya, silakan. Jangan abang paling tahu Alkitab saya ya, biar saya menjelaskan. Iya, silakan. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yotefafe Elohim itulah Yeshua HaMashiach dari firman-Nya? Karena Yeshua HaMashiach adalah yang ada dan yang ada. Di mana ketika Yotefafe Elohim mengutus Nabi Musa, di situ Nabi Musa bertanya di Keluaran 3 ayat 14. Ayat 13. Tentang namamu, siapakah namamu? Nah, Yahweh Elohim menjawab, akulah yang ada dan yang ada. Eyeh aseh eyeh. Nah, orang Israel sudah tahu siapa yang ada dan yang ada. Eyeh aseh eyeh ini siapa? Ya, Ego Eim ini siapa? Dia adalah Yotefafe Elohim. Nah, Yahweh Elohim menegaskan lagi firman-Nya kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 8. Akulah yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir, yang maha kuasa. Karena apa? Yotefafe Elohim itulah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Ya. Makanya, itu tadi yang saya bacakan barusan. Yang saya bacakan barusan. Mengatakan bahwa Yotefafe adalah Yesus. Oke. Sekali lagi, mengatakan Yotefafe ada Yesus. Abang kan orang cerdas bukan? Silakan. Sebentar ya. Nah, oke. Jadi Yahweh Elohim itu kan kita mengenal dia dari firman-Nya ya, dan juga karya-karya dan kuasanya ya. Nah, di Keluaran 3 ayat 13 dan 14 di sini Nabi Musa bertanya kepada Yotefafe Elohim. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohim nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, di sini Nabi Musa bertanya tentang nama dari Tuhan yang berbicara ya di semak belukar yang ada api. Karena waktu itu kan Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb dalam rupa api dari semak belukar. Jadi api yang ada di semak belukar itu berkata kepada Musa bahwa Musa diutus untuk membebaskan orang Israel. Nah, Musa bertanya, siapakah namamu? Apa jawabnya? Di Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, akulah yang ada dan yang ada. Eyeh aseh eyeh.
Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Eyeh asek eyeh, akulah yang ada dan yang ada, telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata kuncinya, Yod-Heh-Vav-He Elohim itu kan yang ada dan yang ada. Dan itu hanya disematkan kepada Yahweh Elohim. Ya, Yod-Heh-Vav-He Ya. Elohim ya. Nah, Ya. Yod-Heh-Vav-He Elohim itu berfirman lagi kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 8. Ya. Wahyu 1 ayat 8 ya. Hmm. Aku adalah Alfa dan Omega, Hmm. yang awal dan yang akhir, Hmm. yang ada dan yang ada, Hmm. yang maha kuasa. Hmm. Nah, kata kuncinya di situ yang ada dan yang ada. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Hmm. Nah, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada itu juga menegaskan firman-Nya di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Nah, yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada itu pernah mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Itu kan hanya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Itulah buktinya Gimana? bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Yod-Heh-Vav-He Elohim sendiri. Ah, Di mana buktinya bahwa Yesus adalah yang haleluya, yang haleluya. Itu tadi Mana data yang saya buktinya? kasih. Nih, dengarkan ulang sekali lagi ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri berfirman, jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi, bangkit kembali, hidup kekal abadi selama-lamanya. Oke, kita kembali dulu pada Nah, jadi sudah pada paham ya? perkataan Mikana. Sabar. Sebentar. Sudah Taruh paham dulu, belum? saya Sudah lanjut. paham? Saya kasih Enggak, penjelasan. bentar dulu, kamu sudah paham belum sampai di sini? Ayat tadi Mikana bilang yang awal, sedangkan Yesus itu di belakang. Enggak, kamu setelah sudah Adam. paham belum? Kamu sudah paham belum ayat yang saya Dia paparkan bukan yang tadi? awal karena ada sebelum Yesus. Walah. Bang Iwan, saya ulang sekali lagi ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu berfirman, jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Kalau Kurang jelas perkataan apa itu- lagi? Ya, tunggu. Kalau perkataan itu ditujukan kepada Yod-Heh-Vav-He, masuk akal. Betul, karena memang dia memang ilah. Tapi kalau ditujukan kepada Yesus, tidak masuk akal. Karena Yesus ada ketika Maria melahirkan, baru Walah. Yesus ada. Sebelumnya Yesus. Sebentar. Halo, Bang Iwan. Kenapa? Ya. Di sini Tuhan Yesus bersabda. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Nah, sementara di perjanjian lama yang awal dan akhir itu hanyalah Yod-Heh-Vav-He Elohim. Di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu komparasi ayatnya dengan Yesaya 44 ayat 6. Di mana Yod-Heh-Vav-He Elohim berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Begitu pula firman-Nya di Yesaya 48 ayat 12. Akulah yang tetap sama. Akulah yang awal dan akhir. Jadi ketika dia datang ke dunia, mati dan bangkit, Yod-Heh-Vav-He Elohim berfirman, akulah dia. Yesaya 43 ayat 10. Yes, Ulangan 32 ayat 39. Yod-Heh-Vav-He Elohim sudah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya, di mana Yod-Heh-Vav-He Elohim berkata, akulah dia. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Itu nubuatan tentang kematian dan kebangkitannya. Udah paham belum, Abang? Saya belum paham. Udah paham belum? karena kalau- Oh, belum paham. Pusing Terus kali kemana aku tadi? Nggak belajar fokus aja. sama penjelasan saya? Tidak, seandainya Yesus Oh, jadi berkuasa. nggak fokus. Tunggu, kan di sini bilang Yesus berkuasa. Iya. Sedangkan Yesus meninggal, mati. Dan bangkit Yang kan? berkuasa itu berarti tidak mati. Jangan Kan ada di- jangan berhenti di kata matinya aja, tapi dia bangkit.
Itu yang membangkitkan, itu yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Yesus, membangkitkan benar, dalilnya. membangkitkan Iya, diri, Mbak. betul. Yang membangkitkan itu yang Maha Kuasa. Akhirnya mau tidak mau, Mihana harus menerima bahwasannya yang membangkitkan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan artinya Yesus sudah gugur ketuhanannya di mata manusia karena mustahil ada Tuhan yang mati lalu dibangkitkan oleh Tuhan yang lain. Beginilah akal waras yang seharusnya bekerja dan sesuai dalil yang tertulis dalam kitab sucinya sendiri. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Ya, dalilnya. Membangkitkan Iya, diri, Mbak. betul. Yang membangkitkan itu yang Maha Kuasa. Betul. Ya, Karena ya. Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 10 ayat 18. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Berarti Nah, itu siapa betul, yang membangkitkan itu Tuhan Yesus? Yotfafe Bahwa itu. iya. Iya, Tuhan itu. Yotfafe itu betul, tapi bukan Yesus itu. Haleluya, haleluya, Yesus. haleluya, haleluya, Dan haleluya. dia Yesus itu Haleluya. Yotfafe. Oke, Orang oke. yang Yahudi semua masuk Kristen. Ya, dengar. Kita dulu, Ternyata Bang. tidak. Oke, Bang. Hmm. Ya. Yohanes 10 ayat 18, Yohanes 10 ayat 11 dan 18 itu komparasi ya, di mana itu lanjutannya. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tadi abang bilang, itu kan Yotfafe. Oh iya betul, haleluya, haleluya, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, saudaraku. Dia yang berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Wow, haleluya, haleluya. Terima kasih abangku sudah mengatakan Tuhan Yesus Tunggu dulu. Yotfafe itu sendiri. Haleluya, Adakah haleluya. dalil, Mbak Mikana, Ah. adakah dalil yang mengatakan bahwa saya Yotfafe adalah Yesus itu sendiri? Ada. Iya, makanya itu tadi sudah dikatakan Gimana? Yotfafe. Yesaya, Wahyu, Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesus berfirman, kalau kamu Yesus. tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Yotfafe, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih abangku, terima kasih. Belum terima lahir kasih. Yesus itu waktu Ya. firman itu. Oke abang, Itu saya kan rasa firman udah itu cukup turun. dulu. Kiranya Tuhan Belum, Yesus sabar, Kristus dan Roh Kudus, Oke, jangan lupa yaitu yang Roh terakhir. Kudus memberikan kamu hikmat ya, untuk mengerti apa Terakhir yang dulu, saya boleh, jelaskan. Terakhir. Ya, Terakhir. silakan. Tapi jangan ngeyel, ayo silakan. Tidak ngeyel. Nah, Kalau Yesus itu berkuasa, coba komparasikan dengan dalilnya. Kata Yesus bahwa dia yang tidak takut oleh maut. Nah, kenapa? Itu baru Tuhan. wow, Bukan Yesus haleluya, takut oleh maut. haleluya, 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 saudaraku ya. Jadi di 1 Timotius 6 ayat 16 ini itu yang menuliskan adalah Rasul Paulus ya, 1 Timotius 6 ayat 16, Dia yaitu tidak di takut mana oleh maut. Nah, itu ya, Tuhan. makanya dengar Bang. Yes. Ya, Tapi dengarkan Yesus abangku, takut. dengarkan Silakan. abangku. Ya. Jadi Silakan. gini loh abangku yang cakep dan manis ya. 1 Timotius 6 ayat 16 firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kamu tahu nggak kenapa Rasul Paulus menuliskan ini? Ini saya jelaskan Bang, berdasarkan data dan dalil ya. Dulu Paulus itu adalah seorang pembunuh Kristen. Dulu Paulus itu adalah seorang pembunuh Kristen. Dulu Paulus itu adalah seorang pembunuh Kristen. Di mana dia adalah sangat benci kepada orang Kristen. Dan dia punya impian harus membumi hanguskan orang Kristen di bumi ini. Karena menurut dia, orang Kristen itu adalah orang yang paling terkutuk di dunia ini. Karena Paulus berpikir, ini orang Kristen, ngapain dia menuhankan manusia? Terkutuklah orang Kristen ini ya. Jadi sehingga dia meminta surat dari imam-imam kepala untuk menangkap orang-orang Kristen. Nah, ketika Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang Kristen, justru Tuhan Yesus menampakkan diri atau menjumpai Paulus. Ini saya baca ayatnya, Bang. Ya, di Kisah Para Rasul 9, ayat Kisah Para Rasul 9, abangku. Ini saya buka dulu ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, Tuhan Yesus menjumpai Rasul Paulus, yaitu dengan cara menunjukkan cahaya dari langit. Sedikit saja masih cahaya itu ditunjukkan sama Rasul Paulus. Paulus sampai rebah ke tanah dan matanya buta. Pusing kali aku waktu belajar aja Kristen. Dan matanya buta. Makanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Itulah kenapa Rasul Paulus menuliskan seperti itu. Dan memang betul, Tuhan Yesuslah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Karena apa? Dia mematahkan maut itu. Dia bangkit dari kematian. Dia taklukkan maut itu sehingga dia bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Dan aku memegang kunci kerajaan maut. Tuhan Yesus yang pegang kunci kerajaan maut karena dia tidak takluk kepada maut, karena dia mematahkan kutuk kematian itu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan maut. Makanya Tuhan Yesus berfirman dengan tegas, Matius 16 ayat 18, Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow, haleluya, haleluya. Itu penjelasannya saudaraku. Terima kasih Bang Iwan. They really did me like that. They really did me like that. Sudah bertanya. Belum selesai. Ini apa lagi? Itu dalil itu di teks aslinya itu dia berkontradiksi karena orang-orang yang bersama Saulus itu waktu di Damsyik tidak mendengar suara. Sedangkan Paulus bilang dia dengar suara. Nah, itu ada kontradiksi di situ, Mbak. Yang kedua, Saulus itu bukan membunuh murid-murid Yesus Kristen, bukan. Pengikut-pengikut Yesus yang itu bukan Kristen. Dia beragama tauhid, percaya kepada Tuhan yang satu. Belum ada Kristen. It's like I ate the drinking factory. Belum ada Kristen waktu Saulus. Iya, waktu itu mereka disebut pengikut jalan Tuhan, ya, jalan kebenaran. Itu disebut tauhid. Ya, kemudian mereka disebut Kristen. Ya, sama saja kamu sebut saya Kristen pengikut jalan kebenaran, pengikut jalan Tuhan, sama saja ya. Mbak, belum ada Kristen waktu itu. Iya, sama saja. Kristen itu pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran. Tuhan adalah Tuhan. Ya, seperti itu. Tidak ada yang kontradiksi di situ karena memang ya teman-teman Rasul Paulus yang mereka bersama-sama ke Damsyik, memang teman-temannya itu mendengarkan gemuruh. Tidak mendengar suara. Iya, betul. Jadi suara itu, ya suara yang jelas dalam tujuan yang disampaikan Tuhan itu kepada Rasul Paulus, memang hanya Rasul Paulus yang mendengar, tetapi mereka mendengar gemuruh ya teman-temannya itu, dan Rasul Paulus itu nggak bisa melihat, makanya mereka itu menuntun Rasul Paulus, makanya baca semua, jangan sepotong. Sudah saya baca semua itu. Ya, terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Penyakit ayam, sakit mati ayam, jadi begitu. Itu tuduhan, Tidak. Ya. Itu dia sebagian mengatakan bahwa dia sakit. Ini kamu lompat sana lompat sini. Ya, di Kisah Para Rasul 24 ayat 5 tertulis menuduh Paulus bahwa dia adalah seorang penyakit sampar, pembuat kekacauan, dan tokoh sekte Nasrani. Nah, jikalau yang tiga hal ini benar-benar Paulus itu adalah seorang sakit sampar, pembuat kekacauan, dan seorang Nasrani, dia akan dijatuhi hukuman mati sama Felix. Tetapi tidak terbukti semua tuduhan itu, makanya Felix tidak menghukum mati Paulus waktu itu. Nah, ngerti kamu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Gantian dulu sama yang lain. They really did me like that. They really did me like that. Oke. Saya sebelum tutup, Mbak. Saya
minta tolong tadi ayat yang Mbak Mikana bawakan bahwa dialah yang tidak takluk oleh maut. Ada selanjutnya itu dikatakan bahwa dia tidak dapat Aduh, dilihat oleh udah, Kak. mata. Ya Dan memang betul, suaranya makanya tidak dapat didengar. makanya Paulus itu matanya buta ketika melihat Tuhan Yesus. Ya, God bless you. Itu ditujukan kepada siapa? Bukan. Betul, betul. Kalau kamu melihat cahaya Tuhan Yesus Kristus ya, keadaan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, matamu nggak bisa, jangankan kamu, bumi ini hancur. Saudaraku, betul itu. Makanya Rasul Paulus itu matanya buta. Hah? Hanya sedikit saja cahaya yang ditunjukkan Tuhan Yesus dari langit, dari atas. Mata Rasul Paulus buta, sobat-sobat semua. Ya, buta. Tetapi kemudian dia didoakan oleh Ananias sehingga matanya terbuka lagi ya, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan matanya ya. Nah, Mihana dalam debat ini banyak sekali berdusta. Mulai dari menutupi ayat Bible, tidak membaca secara lengkap, kemudian menutupi kontradiksi Paulus saat bertemu dengan Yesus sebanyak 3 ayat yang berbeda-beda kesaksiannya. Lalu kami persingkat dusta yang terakhir dapat dibuktikan melalui para murtadin, bahwa ribuan murtadin bertemu dengan Yesus dan mereka baik-baik saja, tidak ada yang buta ataupun hancur. Jadi, Kristen adalah agama kebohongan yang nyata. Karena pendirinya pun dari rasul pendusta yang tidak diakui oleh murid-murid Yesus yang sesungguhnya. Adapun Paulus ditangkap dan tidak dihukum, itu karena Paulus mengemis untuk minta diselamatkan dengan mengakui bahwa dirinya sebagai warga Romawi. Dengan status itu, sehingga Paulus diselamatkan. Jika tanpa status tersebut, sudah lama Paulus dihukum mati dan tidak ada agama Kristen di muka bumi. Itulah sejarah Bible yang sesungguhnya. Berbeda dengan Mihana, dia mendustakan Allah, mendustakan Yesus, mendustakan kitab sucinya, bahkan mendustakan orang lain yang bertanya kepadanya. Itulah agama pendusta.